ternyata bodong. Oh. Nih kalau dulu malah benci sama bahasa Inggris. Untuk ibu? Kalau ibu kebetulan ibu saya TKI ada di Arab Saudi. Oh, ada di Arab Iya. Saudi. Oke guys, selamat datang di podcast Bulan Wulan. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu ada Coach Puji. Halo Coach Puji. Halo Coach Wulan. Oke, senang sekali bisa bertemu Coach Puji kali ini. Selamat datang di podcast Bulan Wulan. Oke. Say hi dulu dong. Hai. Oke. Coach Puji, how are you today? I'm good, thank you. What about you? I'm good. Oke, Coach Puji, sekarang di Kampung Bahasa udah berapa lama nih? Kalau dihitung-hitung ada 4 bulan, baru 4 bulan. Oh, baru 4 bulan. Tapi luar biasa sekali ya Coach Puji ini baru 4 bulan di Kampung Bahasa tapi udah memberikan kontribusi penuh di Kampung Bahasa dan sangat-sangat berbakat sekali di Kampung Bahasa ya. Terima kasih, amin. Luar biasa. Coach Puji gimana dong ceritain pengalaman Coach Puji atau perjalanan Coach Puji nih bisa sampai ada di Kampung Bahasa gitu. Sebelumnya setelah lulus SMA, saya sebenarnya sempat kuliah dulu. Oh, sempat kuliah dulu. Oke. Di daerah Tangerang. Kemudian jadi ngerantau dulu, pernah ngerantau. Coach. Kemudian pulang semesteran ke rumah. Ditawarin untuk belajar bahasa Jerman awalnya. Oh, belajar bahasa Jerman. Kenapa tertarik? Karena saya pernah dengar kalau di Jerman itu bisa ada namanya Ausbildung. Jadi kerja sambil kuliah gitu, kuliahnya vokasi kayak D3. Kemudian setelah lama belajar ada 1 tahun, ternyata bodong. Oh, jadi korban. Betul, ternyata korban. Tidak dia ilegal ternyata. Oh iya. Ya karena di rumah aja semenjak gagal Jerman, jadi di rumah aja dan bingung pengen nyari kursus-kursus bahasa Inggris, gabunglah sama Kampung Bahasa. Oke. Tahu informasi Kampung Bahasa dari mana tuh kira-kira? Dari temennya ayah waktu itu di SMK Mandiri. Oh iya, betul. Kebetulan pernah di sana juga ya kita. Iya. Jadi terus, saya ngerasa beruntung sih sebenarnya ketemu Kampung Bahasa. Saya pernah berpikir kalau dimanapun saya kerja, apapun kerja, misalkan katakanlah kerja pabrik, tapi saya tetap pengen belajar bahasa Inggris. Jadi saya ngerasa beruntung ketika bisa kerja sesuai dengan bidang yang diminati. Oh gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa kali ya. Kalau menurut Coach Puji, kenapa sih harus belajar bahasa Inggris? Karena apakah ada background dari masa kecil dulu yang bikin pengen belajar bahasa Inggris atau gimana? Oh enggak sih, kalau dulu malah benci sama bahasa Inggris karena kayak gak ngerti dan apa sih dulu belajar kayak plus minus sama interrogatif itu apa gitu gak ngerti. Terus setelah berjalannya waktu, ternyata bahasa Inggris itu di zaman sekarang itu penting banget. Aku pikir bahasa Inggris bukan sesuatu yang spesial lagi, tapi kayak bare minimum untuk zaman sekarang. Oke. Coach Puji ini berarti anak pertama. Anak pertama. Katanya anak pertama itu bebannya berat. Bener gak? Iya betul. Oh bener. Kalau Coach Wulan sendiri anak keberapa? Aku anak bungsu. Oh anak bungsu. Oke. Kalau Coach Puji ini punya berapa adik? Punya 3. Oh 3 adik. Berarti di rumah sama siapa aja? Di rumah ada bapak, ada adik-adik, ada Ua. Kalau untuk ibu? Kalau ibu kebetulan ibu saya TKI ada di Arab Saudi. Oh, ada di Arab Saudi. Iya. Oke. Sejak kapan? Sudah sekitar ada 6 bulan kayaknya. 6 bulan. Itu yang pertama kalinya atau emang udah pernah sebelumnya? Sebelumnya udah pernah. Jadi mungkin karena merasa di Indonesia gak dapet uang, pergilah ke Arab. Oke. Tapi waktu Coach Puji kecil berarti pernah ditinggal juga sama mama gitu? Belum. Waktu itu bapak sama mama udah nikah tapi belum punya anak. Berangkat. Berarti waktu Coach Puji kecil mama masih di sini ya? Masih betul. Oke. Kalau bapak gimana sekarang? Kalau bapak sekarang di rumah kerja aja. Terus ada usaha juga sampingan, jualan telur. Iya begitu aja sih.
Kadang saya disuruh ngasih makan ngasih makan ayamnya. Oh, Gitu. ayam. Oke. Kalau boleh tahu, Coach Puji waktu kecilnya itu gimana sih? Bandel kah atau gimana? Kalau dari masa kecil sih, dari dulu kayaknya saya cukup nurut. Jadi Masya kalau Allah. misalkan kata orang tua, sekolah di sini harus jadi ini, kayaknya ikut-ikut aja. Oke. Tapi pasti untuk memenuhi tuntutan orang tua, pasti Coach Puji ini pernah gagal. Betul. Kalau boleh tahu nih, kegagalan apa sih yang pernah Coach Puji alami sampai berada di masa tersulit atau tersedih gitu, bikin Coach Puji tuh ngerasa kayak aku harus gimana ya gitu. Ada gak sih? Mungkin di masa tersulit yang saya alami ada 2, Coach. Waktu Gimana? kuliah, yang satu waktu kuliah sampai nggak makan, sampai seminggu makannya cuma 2 kali. Ya ampun. Iya, yang kedua ada waktu gagal Jerman. Oke. Karena kan kita udah masuk uang pendaftaran dan dari background keluarga saya juga bukan yang punya banget. Jadi emang memaksakan untuk ke Jerman itu. Dan ternyata karena ke Jermannya gagal, mungkin mama sama bapak udah naruh harapan yang besar. Jadi ketika gagal, bukan kecewanya bukan cuma di diri sendiri, tapi juga takut mengecewakan orang tua. Betul. Kalau yang pertama itu nggak bisa gak makan itu gimana ceritanya? Itu biasa kan Anak rantau ya? Iya, anak kos, betul, anak rantau. Terus waktu itu pernah kayak ditipu gitu sebenarnya. Jadi dan ditutupin dari orang tua kan. Jadi kayak takut orang tua tahu. Jadi cuma diri sendiri yang menutupinya gitu. Jadi sampai nggak makan. Gak makan. Terus itu nggak bisa gak makan gitu, bertahannya gimana? Alhamdulillah kayaknya saya punya cadangan lemak. Jadi masih hidup aja. Cadangan lemak. Oke. Waktu di masa terpuruk itu ada gak sih orang yang mensupport Coach Puji setidaknya untuk aku temenin kamu deh gitu, dari segi cintanya gitu? Kalau dari segi cinta sih nggak ada ya, kayaknya hidup aku anti romantis. Kayaknya kalau dari segi teman-teman alhamdulillah selalu diberikan teman-teman yang support. Kayak misalkan kalau kebetulan teman-teman pada beda kosan, jadi kayak sering ke kosan kayak Puji ayo makan gitu, dijemput ke kosan. Berarti gitu Coach Puji ini anti romantis ya? Anti romantis, betul. Cowoknya ada gak? Kali aja yang nonton gitu ada yang yang baik pokoknya. yang baik. Yang enggak, kalau marah enggak silent treatment gitu aja sih paling. Coach Puji ini di Kampung Bahasa kan baru 4 bulan, tapi setahu aku Coach Puji ini udah menjadi kapten di cabang Cisaat ya. Dan juga Coach Puji ini setahu aku akan launching novel tentang belajar bahasa Inggris gitu. Jadi nanti novelnya ini akan ada 2 bahasa, jadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kan kita suka bosan ya kalau baca buku pelajaran tuh. Betul. Kayak apa sih gitu kan. Nah ini kalau kita belajarnya dari novel atau dari buku-buku yang fiksi, biasanya kita lebih semangat gitu. Nah katanya Coach Puji akan menjadi tokohnya nih di novel itu. Gimana perasaan Coach Puji? Pastinya sangat merasa beruntung karena bisa dijadikan salah satu tokoh dari novel. Dan sebenarnya saya sangat merekomendasikan novel ini karena di sana banyak vocab-vocab yang mungkin baru ditemui, jadi bisa sambil belajar juga, bisa menambah pembendaharaan kosakata. Iya. Kalau untuk novelnya gimana tuh kira-kira kalau pengen baca? Kalau kalian pengen baca novelnya boleh ke bio yang ada di Kampung Bahasa. Di sana ada ada linkin, betul. Yeah. Nah, kalian boleh klik di situ, ada judulnya Lucky Fuji, ada juga yang Sadness of Wulan. Boleh kalian cek dulu aja di situ. Ya, betul. Nah, selain itu Coach Puji ada gak sih kesan atau pesannya terkait siswa-siswa yang ada di Kampung Bahasa ini? Menurut saya siswa-siswa di Kampung Bahasa sangat-sangat pintar. Masya Allah. Masya Allah. Dan sebenarnya sebelum saya masuk ke Kampung Bahasa, saya nggak terlalu suka anak kecil. Tetapi ketika masuk Kampung Bahasa, saya menemukan anak-anak yang ceria. Jadi membuat saya kayak, kayaknya mereka seru banget belajar di Kampung Bahasa. Jadi membuat kita tersentuh. Jadi kayak lebih hangat aja gitu. Ada gak sih pesan khusus buat siswa dulu nih?
pesannya untuk siswa anak-anak kita, mungkin nanti yang ngelihat video ini gitu, pesannya apa? Pokoknya tetap semangat belajar di kampung bahasa dan semoga bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, ada nggak sih kesan-kesannya tentang orang tua siswa di kampung bahasa gitu? Menurut saya Masya Allah orang tua di kampung bahasa sangat baik-baik banget. Kadang ada yang ngasih makanan buat Iya royal betul, gitu. iya. Iya, pokoknya baik-baik banget dan Masya pada Allah. mengerti gitu. Iya, oke. Coba sekarang kita tes kalau Coach Fuji betul seorang coach yang menyayangi anak-anaknya. Coba Coach Fuji sebutkan 10 nama siswa yang Coach Fuji pernah ajarin. Oke, mungkin dari oke. cabang Cisaat aja ya, Oke, Coach. coba saat Oke. boleh. Yang pertama, Ada Jihan Almahira, Jihan, ada Lezka, Aleska, ada Khaira, Khaira, ada Koshi, ya betul. ada Zikri, Hmm, ada Farel, ada Risman, ada Raihan, ada Syahzad, ada satu lagi. siapa tuh? Satu lagi. Mungkin Azaira. Ah, betul, Azaira. Oke, berarti Coach Fuji emang coach yang sangat menyayangi anak-anaknya sampai bisa ingat gitu nama-nama Tentu saja, anaknya. Coach. Oke, terima kasih telah menyempatkan waktu hadir di podcast Bulanulan Dengan di semangat. antara semua kesibukannya. Oke, menyempatkan waktu ke sini ya. Dan untuk coaches yang lain, nantikan aku akan mengundang kalian juga, dan untuk orang tua dan siswa juga kalian punya kesempatan untuk diundang di podcast ini. Kita ngobrol, sharing-sharing, bisa ketawa-ketawa, bisa nangis-nangis bareng. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai jumpa di podcast Bulanulan berikutnya. Bye-bye. Bye.